Hai Swipers, selamat datang kembali di episode Hahaha Farmasi. Nah, di episode kali ini kita akan berbagi cerita tentang kegiatan Local Heroes 2024 dan pentingnya sosmed untuk apoteker modern. Spesial banget nih, kita udah kedatangan pemenang dari Local Heroes 2024. Di sini ada bersama aku, Apoteker Nadia. Halo, Apoteker Nadia. Halo, Kak Yulia. Selamat datang ya di HI Farmasi ya. Oh, terima kasih banyak banget Swipers yang udah dari tim ya, dari tim Kak Yulia udah ngundang saya ke Jakarta dong, alhamdulillah dari Pekalongan. Iya, luar biasa bisa hadir dan berbagi cerita gitu. Betul sekali. Nah, mungkin boleh Kak Nadia diperkenalkan kepada Swipers nih sebagai pemenang Local Heroes ya 2024. Ini ada batch-batch-nya nggak untuk ini? Ini saya periode Maret. Periode Februari ke Maret ya. Oke, Keren banget 2 bulan langsung. Untuk Local Heroes Februari ke Maret 2024 ini, boleh perkenalkan diri Apoteker Nadia? Ya. Halo teman-teman Sobat Swiper X, saya Apoteker Nadia Saptarina yang saat ini merupakan founder dari Indonesian of Pharmacist Management Therapy Medication, sekaligus menjadi direktur utama dari PT Upscale Professional Learning yang saat ini berpraktik di Rumah Sakit Kolbu Insan Mulia Batang, Jawa Tengah. Ya, alhamdulillah saat ini berpraktik di stase bangsa anak gitu. Oke, ya Swipers tadi ya udah kita kenalkan nih, udah saya kenalkan nih pemenang dari Local Heroes Februari Maret 2024 ini. Mungkin kita akan bahas lebih detailnya lagi ya Swipers ya tentang Local Heroes yang 2024 ini, karena sebelumnya kita udah pernah ini ya bahas tentang Local Heroes di periode sebelumnya gitu. Cuman ini pasti ada pembaharuan lah ya di 2024 ini nih. Nah, sebenarnya untuk kegiatan Local Heroes di 2024 yang periode Mbak Nadia ikutin ini tuh seperti apa kegiatannya? Jadi teman-teman sobat gitu Swiper X yang belum tahu, jadi Local Heroes ini adalah apresiasi Kak, apresiasi kepada apoteker muda yang di bawah 35 tahun ya. Alhamdulillah saya masuk gitu kategorinya, yang dimana apoteker tersebut bisa berprestasi, inspiratif, dan membawa semangat, ya semangat, simple, fun, and young gitu. Yang itu bisa nularin kebaikannya ke apoteker-apoteker muda lainnya. Syukur-syukur yang apoteker yang di atas 35 tahun juga bisa terbawa manfaatnya gitu ya. Yang itu poin dari definisi kegiatan ini. Terus kegiatan yang saya lakukan adalah kegiatan yang untuk meningkatkan eksistensi apoteker. Peningkatan eksistensi ini yang saya ambil temanya adalah di 3 bidang. Jadi satu sosial media, kedua instansi pendidikan, jadi bisa rumah sakit atau universitas. Yang ketiga adalah organisasi. Yang dimana kalau 3 bidang ini kita tingkatkan, meningkatkan kompetensi kita, istiqomah di sana, cepet banget dikenal dari keilmuan kita di masyarakat Indonesia khususnya. Gitu. Arahnya branding gitu ya. Branding personal dan otomatis menarik nama baik profesi apoteker. Oke, sebelum kita kulik ya Swipers lebih dalam tentang kegiatan yang diangkat oleh Apoteker Nadia, mungkin kita bahas sedikit lagi lebih banyak ya tentang Local Heroes-nya. Bedanya Local Heroes yang Mbak Nadia ikutin tahun ini di 2024 ini dengan yang periode sebelumnya tuh ada perbedaan nggak Mbak Nadia? Kalau untuk penilaian ya itu tidak berubah dari pertama kali kegiatan Local Heroes itu ada. Ya, yang menjadi poin adalah tema yang diajukan dari peserta tersebut. Kalau misalnya di tahun 2023 itu pemenang, kan nanti ada penilaian lagi Kak. Jadi Local Heroes itu ada bulan Februari, Maret, nanti dalam 1 tahun nanti ada ujian lagi. Dinilai lagi dari Kemenkesnya. Nah, kalau misalnya di tahun lalu 2023 itu yang menjadi pemenang nasional dalam 1 tahun tersebut adalah apoteker PNS, eksistensi apoteker PNS yang berprestasi. Itu tema besar. Tapi ada juga tema-tema lain seperti apoteker membuat aplikasi pelayanan yang unik, berbeda, itu dan manfaat. Jadi beda-beda. Jadi buat teman-teman sobat Swipers yang mau mengajukan diri buat kegiatan yang menarik, simple, fun, bermanfaat, apapun bisa yang bermanfaat. Pasti nanti diajukan, dapat rekomendasi dari AWPJ provinsi. Tinggal dilihat yang 7 star plus ya, atau 10 bintang itu star farmasi, poinnya apa saja, misalkan teacher atau penelitian atau hal apapun itu diajukan, dilampirkan bukti kegiatannya, dilengkapin itu bisa. Nah, menarik ya Swipers. Gimana tuh persiapannya Mbak Nadia untuk mengikuti Local Heroes ini?
persiapannya. Jadi yang pertama kali itu yang disiapkan adalah memahami, mempelajari ketentuan syarat dari penilaian lokal heros itu sendiri. Itu dilengkapi, dibaca poin per poin. Jadi dibuat konsepnya. Kalau misalnya udah tahu kegiatannya sudah dilaksanakan seperti apa, flashback. Kegiatan tersebut pas pertama kali dibuat tujuannya apa? Latar belakangnya sama siapa? Misalnya saya mau buat bareng sama Kak Yulia. Saya ngajak Kak Yulia, yuk ke Apoteker Yulia kita bikin edukasi ini konten edukasi. Samain dulu, kalau ada teman itu lebih asik. Karena kalau untuk mendapat yang lebih cepat kita harus bersama-sama kan. Tapi kalau lebih bagus ya tetap konsep sendiri bagaimana nanti tetap ajak teman untuk percepatan kegiatan tersebut. Setelah itu sudah dibuat latar belakang, tujuan, nilai-nilai, menceritakan poinnya nanti pengambilan kemanfaatan seperti apa, dan untuk lokal heroes ini harus berkelanjutan. Jadi kegiatan ini tidak bisa berhenti di sini, itu harus berkelanjutan. Jadi ada tingkat komitmen yang ditanam ke diri sendiri untuk kegiatan ini berkemanfaatan, berkelanjutan. Gitu. Untuk poinnya di situ, berkelanjutan itu yang harus terus meningkatkan keilmuan, misalnya eksistensi harus terus eksis aja gitu. Berarti kita sudah punya programnya dulu gitu ya, persiapkan dulu programnya tadi gitu. Terus kalau perlu cari temen gitu ya, biar memperkuat komitmen tadi ya dengan programnya tadi. Terus apalagi yang selain itu yang perlu dipersiapkan lagi nih buat Vipers? Kalau untuk mulai sebenarnya kita kalau misalnya kita pernah dengar kalau untuk memperbanyak jam terbang gitu ya, kita kan jadi pakar harus 1000 jam terbang. Jadi kalau buat teman-teman yang pertama kali mau nambahin jam terbang, buat aja komunitas, entah itu berapa orang atau dari sahabatnya sendiri. Dari situ kita belajar, tinggal mau jam terbangnya seperti apa yang dibuat, apa kontennya, atau keilmuannya, atau kepakaran berkomunikasinya. Nah, dari ruang-ruang itu pelan-pelan nanti kita jadi pakar. Jadi nggak harus nunggu kita dapat undangan pemateri atau di mana. Kalau udah ada ruang, misalnya saya dulu pertama kali sebelum jadi direktur PT Upscale, saya punya komunitas MTM ini, itu adalah wadah ruang buat menambah jam terbang. Ketika jam terbang itu sudah cukup, saya bismillah buat PT, dan ini bisa memperbanyak untuk relasi. Jadi selain ada jam terbang yang makin banyak, ke 1000 sana, 1000 jam terbang, 10.000 ya jam terbang, saya juga dapat relasi yang orang-orang sudah punya jam terbang yang tinggi. Jadi pelan-pelan. Itu penting banget tuh tadi yang dibilang sama Mbak Nadia. Jadi kalau memang kita belum dapat nih kesempatannya, invitationnya ya kita buat sendiri aja kesempatannya. Saya bertiga doang malah dulu. Udah bertiga doang. Terus bisa gitu, kita ngajak ada yang mau nggak yang berbagi ilmu gratisan, penting kita ada berbagi ruang itu sampai 10 sampai banyak dan tumbuh ya. Menarik banget nih Mbak Nadia. Nah terus pencapaian apa yang udah Mbak Nadia dapatkan selain dari Local Heroes ini ya, yang akan di timeline itu ternyata Mbak Nadia bisa bawa itu untuk mendaftar ke Local Heroes. Pencapaian yang udah didapat apa aja tuh? Pencapaian yang saya ajukan ya, waktu itu ada penilaian di leader. Jadi kalau misalnya di yang 10 bintang itu kan ada caregiver, decision maker, komunikator, manager, leader, long life learner, teacher, researcher, entrepreneur, dan agent of change. Jadi benar-benar membawa perubahan. Jadi saya mengajukan, merasa mantap karena saya ada pengalaman menjadi kepala instalasi farmasi di rumah sakit, dan yang dimana dengan pengalaman 3 tahun itu saya bisa memanage bukan hanya emosi diri, tapi saya paham bagaimana mendekati orang. Manajemen orang kita bisa paham, manajemen waktu kita pelajari, manajemen pelayanan kita pelajarin, dan ketika ini sudah stabil ya, kondisi kita sudah baik, emosional diri. Jadi sebenarnya kalau dia usia muda, tapi dengan amanah yang besar kita bisa mempercepat kesempatan itu gitu. Jadi kalau udah merasa mantap, bisa yakin yaudah buat aja gitu, tinggal manajemennya itu yang dipelajari, proses-prosesnya. Karena balik lagi tadi kalau misalnya manusia itu tidak ada batas, sama-sama 24 jam, tinggal mau belajar atau tidak gitu, ambil kesempatan. Biar semakin memotivasi swipers juga nih untuk istilahnya terus berkarya atau bahkan apply Local Heroes ini. Mungkin Mbak Nadia bisa spill dulu waktu di kuliah kah, apakah memang sudah sering mendapatkan achievement atau pencapaian ini atau gimana tuh? Enggak, gini, kalau ditanya award gitu ya, prestasi, saya bukan orang yang berprestasi, tapi saya pernah berprestasi itu dapat
ini hibah PKM Dikti. Jadi saya tuh nggak buat skripsi, teman-teman saya per X, alhamdulillah. Jadi penelitian saya mengajukan hibah di PKM itu, dapat dana kan belasan juta dari negara. Kita buat yang formulasi cangkang telur. Jadi waktu itu membuat penelitian dari cangkang telur limbah sampah ya, cangkang telur ayam, bebek, ayam negeri, ayam kampung. Kita buat formulasi pasta gigi kerjasama dengan saya kena farmasi sama prodi kedokteran gigi. Itu prestasi yang menjadi bekas ya untuk cerita ke teman-teman, ternyata kita tuh bisa gitu berprestasi dan mendapatkan award, tapi ya harus tetap yakin terus mempelajari dan yang menjadi penting itu yang berbeda, uniqueness-nya berbeda, keunggulan apa yang memberikan manfaat dan berbeda dengan judul-judul dari yang lain. Kalau sama kan ya nggak jauh beda gitu. Betul. Kalau berbeda menjadi pertimbangan untuk penilaian peningkatan prestasi tersebut. Oke, nah itu ya. Ini award kedua itu. Betul ya. Nah itu ya swipers ya. Jadi buat swipers yang mungkin pas nonton video ini ngerasa kayak, aduh aku nggak banyak prestasinya kak, gitu. Aku dulu kayaknya kuliah nggak rajin-rajin amat gitu, atau IPK aku jelek. Tapi bisa. Nggak usah khawatir Nggak gitu usah ya, khawatir. karena hidup masih panjang, masih bisa membuat karya-karya selanjutnya dan prestasi-prestasi selanjutnya. Dan ini salah satu contohnya ya. Ada Mbak Nadia yang dia tetap berprestasi walaupun udah nggak kuliah lagi. Maksudnya udah tidak dalam bangku kuliah gitu, tapi dia tetap berprestasi dan tetap berkarya gitu ya Mbak Nadia ya. Nah, menarik kita bahas ke tema kegiatan yang dipilih sama Mbak Nadia, yaitu meningkatkan eksistensi kebermanfaatan apoteker Indonesia dengan cara berbagi keilmuan, edukasi, informasi yang dimiliki di media sosial, instansi pendidikan, dan organisasi. Kaitannya dengan episode Hari Farmasi yang ini tentang pentingnya sosmed. Nah, kenapa nih Mbak Nadia milih tema ini untuk diangkat, diangkat di Local Heroes, dan kenapa memilih media sosial atau sosial media ini sebagai hal yang penting diketahui oleh apoteker modern? Ya, yang melatar belakangi saya yang mengambil tema ini adalah apoteker Indonesia ini banyak ya, banyak Kak. Terus kalau misalkan yang banyak ini mau memiliki peran atau mengaktifkan kegiatan dari keilmuan yang dia punya secara aktif, ini adalah peran dari kita semua. Jadi selain pribadi profesi, kita juga mengajak teman-teman atau memberikan contoh ke tenaga profesi lainnya untuk menjaga kesehatan masyarakat. Nah, menjaga kesehatan masyarakatnya gimana? Ya dengan memberikan informasi, edukasi ya yang kita punya secara berkelanjutan. Memang belum terasa Kak sekarang. Tapi ketika konten tersebut, keilmuan tersebut misalkan di YouTube kita upload, itu akan terasanya nanti bisa setahun kemudian atau 5 tahun yang ke depan gitu. Buat siapapun yang masuk ke berandanya kita. Nah, kalau misalnya kan belum optimal ya. Kalau misalnya terus semua satu persatu apoteker mau membuat konten edukasi seperti ini, itu perlahan ini menjaga kesehatan masyarakat Indonesia juga gitu. Itu sih, itu yang benar-benar yang kalau misalnya dari 3 poin tadi ya, dari instansi pendidikan, dari sosial media, dari organisasi semua bekerja sama, instansi pemerintah atau negara pun atau Kemenkes membuat aturan sendiri, ya itu malah lebih cepat untuk sehatnya, informasinya lebih cepat tersampaikan ke masyarakat. Misalkan kita buat informasi tentang cara penggunaan obat anemia atau obat puasa atau apa itu diinformasikan ya, misalkan ya di sosmed, di radio, di TV, itu semua masyarakat bisa mendengar atau yang bisa membaca apapun, itu mudah aksesnya. Jadi Mbak Nadia ini setuju ya bahwa sebenarnya sosial media ini punya banyak dampak positif yang bisa dimanfaatkan oleh apoteker ya untuk penyebaran informasi seputar kesehatan gitu tadi ya. Nah tadi Mbak Nadia sebutkan tentang konten. Nah kalau Mbak Nadia sendiri mungkin boleh share ke swipers nih pengalamannya bikin konten untuk mengedukasi tersebut tuh awal mulanya gimana atau kepikirannya apa sih waktu bikin tuh pertama kali? Kalau ditanya konten ya, saya bukan orang yang konten kreator atau yang buat konten di Instagram, bukan. Jadi saya lebih ke membuat kelas online. Jadi pertama kali saya menjadi narasumber nasional, bukan sombong, tapi emang itu merupakan cerita ya, cerita. Jadi kok bisa saya dikenal secara nasional, kok bisa sih dari Aceh sampai ke Sumatera, Kalimantan, Medan sudah mengundang semua. Sebenarnya saya juga nggak nyangka Kak. Jadi waktu itu pertama kali di kegiatan ABPJ juga. Jadi saya menggantikan orang ya, kebetulan orang tersebut narasumbernya sakit, opnam, mendadak harus menggantikan karena di komunitas tersebut tidak ada lain karena yang panitia waktu itu saya. Waktu itu
tanpa berpikir panjang, karena ini nama baik komunitas ya, saya menggantikan jadi narasumber. Nah, waktu itu peserta 100 Kak di Zoom. Nah, ketika kita jadi narasumber, kita memberikan informasi, keilmuan, 100 orang ini melihat. Ini bagus nih. Terus saya diundang lagi dari 100 orang itu, terus saya ngisi lagi Zoom, diundang lagi. Jadi awal mulanya gitu. Terus akhirnya saya buat komunitas itu, buat komunitas yang lain ya, kita buat komunitas. Saya coba bikin kelas gratis, waktu itu 1000 peserta hadir. Minimal orang udah kenal kita. Dia 1000 peserta tuh banyak, dari Aceh sampai Papua misal. Terus ya udah awalnya gitu. Jadi dikenal itu adalah dari menggantikan orang dulu. Hikmahnya sih alhamdulillah jadi dikenal gitu. Berarti rezekinya Mbak Nadia ini ternyata dari pas COVID-19 itu dapat kesempatan menggantikan orang. Berarti rezeki yang datang ke Mbak Nadia itu dari sana mulainya gitu ya. Baru membentuk kelas-kelas. Jadi Mbak Nadia ini ternyata Vipers bukan dari buat konten di sosial media dulu sebenarnya awalnya ya, tapi justru ngisi-ngisi kelas lewat Zoom dan sebagainya itu ya, waktu zaman-zaman COVID ya. Menarik banget nih Mbak Nadia. Nah terus setelah itu yang Mbak Nadia lakukan selain untuk misi-misi jadi di pembicara itu apalagi untuk menyampaikan ini ya, saya mendaftarkan diri mengikuti pelatihan namanya TOT, Training of Trainer. Akhirnya saya pas ada kegiatan yang Badan Nasional Sertifikasi Profesi, saya daftar. Jadi alhamdulillah sudah sertifikasi Badan TOT. Profesi BNSP yang BNSP. ya? Itu juga salah satu award dari Local Heroes ini. Jadi untuk udah certified sebagai training of trainer ya, TOT tadi ya. Karena belum, itu balik lagi kalau misalnya mau kita berprestasi, karena nggak semua orang mau ambil itu. Jadi saya waktu itu berpikir ini belum ada nih apoteker yang punya sertifikat kompetensi BNSP terdaftar. Ternyata menjadi poin gitu, poin plus gitu ya dalam penilaian alhamdulillah. Nah itu ya Vipers ya. Jadi ilmu yang didapat tuh nggak cuma di bangku kuliah atau bangku formal, tapi juga bisa melalui lembaga-lembaga non formal atau kelas-kelas, baik itu yang free maupun yang berbayar gitu ya. Yang free aja ada banyak, yang berbayar juga banyak, tapi semuanya masing-masing tetap butuh komitmen ya. Walaupun gratis ya kan, karena Mbak Nadia suka ngadain yang gratis juga kan. Iya, betul. Nah terus ini mungkin bisa kasih tips nih Mbak Nadia untuk apoteker ya atau swipers yang ada di rumah sana atau dimanapun yang berada lagi nonton ini, konten ini, supaya apoteker ini mau melek sosmed atau memanfaatkan sosial media untuk bisa melakukan edukasi maupun komunikasi ke pasien atau mungkin ke teman sejawat yang lain tuh apa aja tipsnya nih? Tipsnya ya, kalau teman-teman pernah dengar Kak, Yuli pernah dengar ya kalau misalnya kita punya passion atau kita punya hobi ya, kalau misalkan punya hobi bicara gitu ya, tinggal hobi bicaranya ditingkatkan, bicara yang mau gimana, mau kasih informasi atau mau gosip. Tinggal kalau kita memberikan informasi berarti tinggal hobinya kita ditingkatkan. Jadi ada kalimat kalau hobi adalah pekerjaan atau pekerjaan adalah hobi Anda, berarti maka setiap hari adalah Anda menjalankan hobinya. Itu yang menjadi titik poin yang kita harus bahagia di pekerjaan kita. Jangan sampai kita melakukan pekerjaan itu kita jadi terpaksa. Kalau kita sudah mencintai ya, jujur saya juga awalnya belum suka banget sama farmasi. Tapi sampai apoteker masih belum suka Kak. Sampai pas S2, ini saya nggak bisa nih kayak gini. Udah panjang, udah S1 S2 apoteker. Masa nggak suka gitu kan, mencintai, suka. Beda, ketika kita mencintai, kita happy. Mau kita 10 jam, mau kita 12 jam di dunia kita, itu menjadi happy gitu. Dan kita akan lebih sering memberikan informasi dan mendalami keilmuan kita sendiri. Nah, jadi tipsnya itu tadi harus menemui kesenangannya apa, dengan cara apa. Kalau suka nulis, berarti memberikan informasinya lewat media tulisan. Kalau sukanya tadi bikin konten, bikin video, sudah gitu, bikin video. Tinggal mau ngajak Zoom ya udah. Kan ada yang dia sukanya berbagi gitu kan lewat gambar. Itu tinggal gimana. Terus kalau udah itu ya tadi buat ruang-ruangan kecil untuk berbagi. Ajak temannya, jangan sendirian. Nanti kalau udah ini ada yang evaluasi soalnya. Ada yang evaluasi, kalau ada yang kurang nanti dikasih masukan sama temennya. Terus yang jelas ini konsisten. Terus kalau kadang tiap orang beda-beda Kak, poin fokusnya, timing fokusnya. Ada yang sukanya di pagi, malam. Nah harus tahu titik di jam berapa kita fokus. Kalau fokusnya habis bangun tidur, ini ruangin 30 menit minimal. Mau ngapain ya di masa depan, mau ngapain nih hari ini, itu ini dibuat jadwalnya apa gitu. Nanti kalau misalnya
udah kebiasaan tuh, itu beda lagi. Nanti dapat inspirasi yang lain. Apalagi kalau misalkan sukanya bikin edukasi konten, udah follow konten-konten yang edukasi, itu dapat lagi ntar malah lebih banyak. Dia dapat dari yang dia lihat, dia dapat yang dia baca, dia gabungin, jadi plus lagi informasinya. Terus bekerja sama aja, kolaborasi sama yang lain. Yang jelas lihat ini juga jam, kalau misalnya di Instagram kan ada jam. Atau pakai hashtag itu juga bisa, itu cepet banget. Tapi kalau kolaborasi itu lebih cepet. Oke. Ada lagi tambahannya untuk tips buat swipers? Ikutin tren baru, mau berinovasi, update, ya jangan bosan belajar. Long life learner. Nah itu benar. Itu yang swipers. Itu yang benar-benar ya. Ya, nah swipers nih, dari bincang-bincang kita bersama Mbak Nadia ini atau apoteker Nadia ini, kita tuh dapat satu benang merahnya, itu ternyata kita tuh bisa karena terbiasa ya. Jadi konsistensi itu istiqomah gitu ya, ibaratnya gitu ya, kalau yang muslim gitu kan. Jadi karena kita konsisten melakukan itu semua dan sudah terbiasa, maka itu nanti akan mendapatkan hasil yang optimal ya, walaupun belum terlihat pelan-pelan. Iya, walaupun belum langsung terlihat ya gitu kan, walaupun banyak juga yang bilang katanya hasil tidak mengkhianati usaha ya, walaupun sebenarnya hasil itu pasti ada yang berhasil, ada yang enggak gitu kan, namanya juga itu hasil ya, tapi setidaknya proses itu yang jadi nilai kita sendiri kan, value-nya ya. Benar. Misalkan kayak saya nih, ini udah 3 tahun ya kan, jadi ini dipanggil jadi local heroes, ternyata kegiatan sudah 3 tahun yang lalu, jadi buat aja entah kapan pasti ini dapat dikenal. Nah, tuh swipers catatan penting ya. Jadi kita nggak pernah tahu sebenarnya achievement kita nanti akan kita dapatkan atau kita diapresiasinya kapan. Yang penting terus berkarya, tetap berkarya gitu ya. Oke, nah itu ya swipers tentang kegiatan bermanfaat lokal heroes ini. Sebagai apoteker pun juga kita harus bisa nih mulai mempelajari kecanggihan teknologi ya swipers ya. Apalagi sekarang udah zamannya digitalisasi semua gitu ya, dengan sosial media di mana-mana, apapun, entah di TikTok, Instagram, apapun itulah ya. Jadi harus update teknologi biar edukasi farmasinya tuh terhadap diri sendiri dan kepada pasien itu bisa terus berjalan. Nah, kita udah pernah bahas juga tentang perkenalan kuliah farmasi sampai ke peluang kerja. Kalau sudah jadi lulusan farmasi itu nanti swipers bisa lihat langsung di konten HHI atau konten-konten SwapRx yang ada kami taruh di description box di bawah ya. Terima kasih juga ya buat swipers yang udah nonton, dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video kita ke teman-teman sejawat yang lain, dan nyalakan fitur lonceng notifikasinya ya, supaya nggak ketinggalan konten-konten kefarmasian yang terbaru dari SwapRx Indonesia. Sampai jumpa di episode HHI Farmasi selanjutnya. Dadah! Dadah, see you! See you!